Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani Eka Wijaya dari kelas M212. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pencemaran atau kerusakan lingkungan serta langkah-langkah apa atau solusi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi dari pencemaran tersebut. Kualitas udara di Indonesia kembali mendapatkan rapor merah dari Laporan Kualitas Udara Dunia tahun 2021. Indonesia mendapatkan peringkat ke-17 sebagai negara paling berpolusi udara di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang berpolusi udara. Ini adalah fakta yang mengejutkan bahwa tidak ada kota atau negara besar yang menyediakan udara yang aman dan sehat bagi warganya menurut pedoman kualitas udara WHO terbaru. Laporan ini menggarisbawahi betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang aman, udara bersih dan sehat untuk dihirup. Sekarang waktunya untuk beraksi. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Bahaya tersebut dapat berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda patrikulat, timah, dan karbon dioksida. Unsur-unsur tersebut juga bisa berupa sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara. Masuknya polutan ke atmosfer bumi yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam adalah contohnya itu adalah aktivitas Gunung Merapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Sedangkan penyebab pencemaran udara dari faktor manusia contohnya itu seperti asap rokok, asap dari kendaraan, dan juga asap dari pembakaran sampah. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir pencemaran udara tersebut? Yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Karena seperti yang kita ketahui, asap dari kendaraan pribadi itu menjadi penyebab dari pencemaran udara. Memakai kendaraan pribadi juga mempunyai dampak negatif seperti menyebabkan kemacetan, menyebabkan polusi udara, serta boros. Dampak yang sekarang terjadi sering kita keluhkan bisa membuat kerugian untuk diri sendiri. Maka dari itu, kita harus beralih ke kendaraan umum. Yang kedua adalah berjalan kaki atau bersepeda. Bagi Anda yang memiliki tempat tinggal dekat dari kantor atau ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat, tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi, kedua aktivitas ini juga mampu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, serta mampu menurunkan tingkat stres yang seringkali dialami oleh para pekerja kantoran. Yang ketiga adalah berhenti merokok. Selain buruk untuk kesehatan, merokok juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Asap rokok dapat menjadi salah satu penyebab dari polusi udara. Yang keempat, hindari membakar sampah. Terkadang masih dijumpai banyak orang yang membakar sampah atau sisa dedaunan kering. Padahal ini merupakan salah satu sumber dari polusi udara. Untuk memanfaatkan daun kering, Anda bisa mengolahnya menjadi pupuk atau menimbunnya ke dalam biokuria yang bisa dibuat di halaman rumah. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasa terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, benzin, dioksin, dan masih banyak lagi. Selain itu, bahan-bahan ini juga akan terbawa oleh angin, lalu akan menempel pada buah-buahan yang tanpa kita sadari kita konsumsi setiap harinya. Terlalu sering terpapar asap pembakaran juga dapat menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, mata merah, sakit kepala, dan asma. Dan yang paling parah, kanker.
Jika sebagian besar manusia selalu melakukan pembakaran sampah, maka hal itu akan berdampak pada pemanasan global. Dan yang terakhir adalah menanam pohon. Menanam pohon akan membantu membersihkan udara. Pohon akan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia. Sebagai permulaan, Anda bisa menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya?